Shalom saudara-saudara. Terima kasih. Mengawali konferensi ini, mari kita berdoa sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, hati kami bersyukur dan bersukacita kepadamu. Engkau Allah yang senantiasa memberikan janji berkat pada kami, asal kami setia. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Kami mohon Roh Kudus-Mu, turunkanlah di tengah-tengah kami. Bukakan hati kami, baharuilah hati, iman, harapan dan cinta kami. Sehingga kami semakin tertambat padamu. Sebab Engkau Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria dan Santo Yosef. Berkat Allah melimpah atas kita, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, Shalom. Terima kasih saya boleh berada di tengah-tengah Anda dan banyak anak muda. Siapa yang 30 tahun ke atas, angkat kaki dari sini. Ya. Saya lihat banyak wajah anak muda. Karena saya ini sebetulnya fans emak-emak. Dan kalau udah ketemu emak-emak, hati saya berdebar-debar. Bukan karena jatuh cinta, karena menderita disuruh foto. Pagi ini seperti terpampang di depan. Temanya bagus. New Promise, janji yang baru dari Tuhan. Di dalam kitab suci perjanjian lama, sejak penciptaan Allah menjanjikan berkat pada manusia. Walaupun Adam dan Hawa jatuh dan diusir dari tanah terjanji, Allah memberkati mereka. Nah, kalau saya diminta untuk berbicara tentang apa? New Ark, tabut perjanjian. Ada apa dengan tabut perjanjian? Anda tahu, bagi bangsa Israel, tabut perjanjian adalah bukan hanya simbol, bukan hanya lambang, tetapi sungguh kehadiran Tuhan nyata lewat tabut perjanjian. Isi tabut perjanjian apa saja? Tadi saya lihat sering retret siapa? Saya. Konferensi LOJ siapa? Saya lihat tanda angkat tangan terus. Dapat apa? Apa isi tabut perjanjian? Betul, roti mana? Betul. 2? Iya, 2 loh batu. Betul. Pinter. Satu lagi, tongkat Harun. Pinter banget. Saya mendengar dari hati Anda yang kosong. Jadi di dalam tabut perjanjian ada 3 loh batu, 2 loh batu, roti mana, dan tongkat Harun. Dan ingat, kemana-mana tabut perjanjian itu dibawa. Bahkan waktu menghancurkan kota apa? Salah sendiri duduk di depan. Bayarnya mahal atau sama aja? Kelihatan ini mah kredit bayarnya. Waktu menghancurkan kota Yeriko, berapa kali berputar? 7 kali. Wih, mantap, ada laki-laki yang berteriak. Baru kali ini ada laki-laki yang diselamatkan Tuhan, saudara-saudara. 7 kali orang Israel mengelilingi kota Yeriko dan membawa tabut perjanjian. Hancur akhirnya kota itu.
dan direbut oleh orang Israel. Namun sewaktu kerajaan Babel menyerang Yerusalem, tabut perjanjian itu hilang. Memang kontroversi. Apakah ada di Ethiopia, ada di mana? Tidak jelas. Karena Harrison Ford pun dalam Indiana Jones membuat sebuah film tentang apa? Raiders of the Lost Ark. Pencuri dari tabut perjanjian. Yang paling penting dalam kitab Wahyu, saya tertarik sekali bahwa penginjil Yohanes mendapatkan sebuah perwahyuan. Wahyu 11 ayat 19 di kiri. Terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Ingat, wahyu adalah ungkapan Allah, revelasio Allah, pernyataan Tuhan kepada Yohanes untuk memperlihatkan memperlihatkan rencana Tuhan, memperlihatkan karya Tuhan. Dan siapa tabut perjanjian itu? Di ayat Wahyu 12 diteruskan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. 12 tanda suku Israel. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Siapakah wanita itu kalau bukan Maria? Jadi Maria adalah tabut Allah yang baru. Ini mau nyampe ke sono, ke sini, apa ke sana ya? Ke sono ya. Jadi hari ini saya mengajak Anda, mari kita renungkan. Bunda Maria, wanita yang sederhana, bagaimana mengimani bahwa anaknya ini adalah Tuhan, adalah Yesus. Karena manusia yang pertama yang mengimani Yesus siapa? Tadi udah ngomong gue. Inilah sedihnya kalau berkhotbah di depan Katolik. Nggak tahu kagum, nggak tahu blow on, sama aja gitu ya. Siapa manusia yang mengimani pertama-tama pribadi Yesus? Tumben pinter. Maria. Dan siapa Maria? Kita lihat penginjil Lukas. Matius, Markus, Yohanes tidak menceritakan Bunda Maria. Markus pun tidak. Matius ya. Lukas sangat menceritakan Bunda Maria. Karena ada begitu kedekatan iman. Jadi jangan berkata bahwa kalau cuma satu yang menulis harus diragukan. No. Kan setiap penginjil melihat peristiwa Yesus dari sudut pandang yang berbeda. Penginjil Lukas memperlihatkan Maria seperti apa? Mari. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke Nazaret, ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kenapa gua Nazaretnya ngomong 2 kali? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini? Saudara-saudara, di dalam sejarah keselamatan,